Billahi Waalaikumsalam. minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa Waalaikumsalam bihi ta'ala warahmatullahi wabarakatuh. nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi thayyibin at-tahirin wa ashabihil kiramil mubarakin. Rekan mahasiswa kelas studi naskah tafsir sufi yang dirahmati Allah, pada sore ini insya Allah pembahasan kita tentang tafsir Bayanus Sa'adah fi Maqamatil Ibadah, karya Al-Arif Asy-Syahir Al-Hajj Sultan Muhammad Al-Janabazi Qaddasallahu sirrahu. Pada sore ini insya Allah rekan kita akan memberikan penyajian, yaitu Diki Maulana dan Muhammad Haryanto. Kita persilahkan kepada mereka untuk menyajikan makalahnya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas mukadimahnya Ustaz Beni dan teman-teman yang hadir pada pertemuan kali ini. Pada hari ini kita akan membahas terkait tentang tafsir Bayanus Sa'adah fi Maqamat al-Ibadah, karya Sultan Muhammad Al-Janabazi. Ya, pada materi yang pertama yang akan membahas adalah saudara kita, yaitu Muhammad Haryanto. Padanya kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk tidak terlalu memakan waktu, saya langsungkan saja. Pada pembahasan awal ini tentu saja kita akan membahas tentang historiografi seorang mufassir yang terkenal, yaitu Al-Janabadi, yang sering dipanggil dengan Al-Janabadi. Nama panjang beliau adalah Muhammad bin Haidar Muhammad bin Sultan Muhammad Al-Janabadi Al-Khurasani, atau dikenal dengan panggilan Syekh Muhammad Al-Janabadi. Beliau merupakan seorang mufassir sekaligus sufi mazhab Syiah Asna Asyariyah. Beliau lahir pada 20 Jumadil Ula, ini 1221 Hijriah, dan wafat pada tahun 1327, yang walaupun pada akhirnya ada juga yang berpendapat beliau itu wafat pada tahun 1311 Hijriah. Pada usia yang ke-6 tahun, beliau berhasil menyelesaikan ilmu Al-Quran, bahasa Parsi, dan menulis dalam kurun waktu yang cukup singkat, yaitu sekitar 5 bulan. Dan kemudian pada saat menginjak dewasa, beliau lebih banyak menghabiskan waktunya untuk memperdalam ilmu agama dan pengetahuan umum lainnya. Seperti beliau pada masa itu pergi ke kota Mashhad untuk belajar ilmu sastra al-adabiyah, kemudian ke kota Najaf untuk belajar ilmu agama dan akliyah, dan beliau juga pergi ke kota Subzawar untuk belajar ilmu filsafat yang diajarkan langsung oleh tokoh filosof timur yang terkenal, yakni Syekh Mullah Hadi Al-Sabzawari. Kemudian beliau bertolak kembali ke tanah kelahirannya, yakni Isfahan, untuk belajar keilmuan tentang hati, kolbiyah, yang pada akhirnya beliau menjadi seorang mursyid pemimpin Thariqah Al-Ni'mah Al-Ilahiyah pada tahun 1293 Hijriah sampai 1294 Hijriah, setelah menggantikan saudaranya, yakni Syekh Muhammad Ali Sah yang meninggal 1293 Hijriah. Baik, untuk karya-karyanya ini yang berdasarkan pencatatan terdapat ada 6 kitab karya beliau. Salah satunya yakni tafsir Bayan As-Sa'adah fi Maqamat al-Ibadah, yang sisanya bisa dibaca secara langsung. Ini ada Majmu' al-Sa'adah dalam bahasa Parsi, Sa'adatanamah dalam bahasa Parsi juga, Bisara al-Mu'minin, Al-Iddah, dan Tanbih al-Na'imin. Baik, sedangkan untuk ini ya, tafsirannya. Baik, sebelum kita ingin membahas terkait tafsir, tentunya kita juga perlu untuk mengetahui bagaimana historiografi bahkan sosiopolitik pada masa
saat itu, sehingga kenapa tafsiran ini bisa tercetus gitu. Kenapa tafsiran hasil pemikiran ini dapat terbukukan gitu. Baik, pada dasarnya gini. Yang melatar belakangi ditulisnya kitab tafsir Al-Bayan Al-Sa'adah fi Maqamat Ibadah oleh Al-Janabadi didorong oleh beberapa faktor utama. Salah satunya sebagai media untuk menggelorakan semangat pada para penganut Syiah Itsna Asyariyah di Iran. Pada masa itu, perkembangan paham Ahlussunnah terbilang pesat dan menjadi tandingan pada saat zaman itu. Hal tersebut dilatar belakangi oleh kepemimpinan Aga Muhammad Gajar yang menduduki posisi penguasa yang ia sendiri lebih cenderung bersikap sekuler. Maksud sekuler ini tidak berpihak kepada satu kubu gitu. Dalam artian ya udah bebas dalam pemimpinannya. Walaupun pada dasarnya Aga Muhammad Gajar ini ialah pengikut dari paham Syiah Itsna Asyariyah pada waktu itu. Terkait dengan penulisan tafsir ini, Al-Dahabi memberikan sebuah komentar terkait dengan kenapa penulisan tafsir ini gitu. yakni lingkup pembahasan Al-Janabadi dalam tafsirannya adalah macam-macam pembahasan untuk menguatkan pemahaman-pemahaman dalam mazhab Syiah dan memperkokoh pemikiran tersebut dengan dalil-dalil dan burhan. Sedangkan untuk metode corak dan penafsirannya nanti juga akan dibahas secara terperinci oleh saudara kita di Maulana sebagai berikut. Jika kita perhatikan secara seksama, metode penafsiran yang digunakan oleh Al-Janabadi dalam tafsirannya dapat dikategorikan ke dalam tahlili analitik. Dan hal ini dapat dilihat dari bagaimana seorang mufassir menjelaskan tafsirannya melalui berbagai perspektif serta mempertahankan urutan ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan urutan yang terdapat dalam mushaf atau nas. Sedangkan orientasi dari tafsir Bayan Al-Sa'adah fi Maqamat Ibadah memadukan antara tasawuf sunni, akhlaki, dan tasawuf falsafi. Hal ini bisa terlihat dari bagaimana beliau menjelaskan maqamat suluk. Dan beliau juga menjelaskan panjang lebar tentang istilah yang terdapat dalam tasawuf falsafi seperti baqo, fana, dan lainnya. Hal ini dilatar belakangi beliau merupakan seorang mursyid dan beliau juga menduduki tafsir menundukkan tafsir sebagai jalan bagi muslim untuk memahami pesan yang ingin disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang terkandung dalam Al-Qur'an tersebut, sehingga dari hal tersebut dapat mendekatkan mereka umat mukmin yang mempelajari tafsir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika dilihat dari jenis tafsiran yang digunakan, Al-Janabadi dapat digolongkan ke dalam bil ma'thur dan bil ra'i. Dalam hal ini dapat terlihat ketika beliau menggunakan riwayat dan sunnah sebagai salah satu sumber untuk menjelaskan ayat-ayat Al-Quran. Oh ya, lupa ini. Baik, dalam hal ini juga ada beberapa bentuk dari tafsiran. Bisa dibaca ya. Nah, ini juga bentuk tafsiran. Oh ya, untuk contohnya ini saya ambil salah satu dari skripsi teman kita di UIN Syarif yang judulnya Konsep Suluk Perspektif Al-Janabadi setelah tafsir Bayan Al-Sa'adah fi Maqamat Al-Ibadah. Terkait dalam hal ini saya ambil contohkan bagaimana Al-Janabadi itu mendeskripsikan tentang suluk di dalam surah Al-Kahfi ayat ke-20. Tidak perlu untuk panjang lebar lagi untuk menjelaskan. Saya langsung aja untuk memberikan poin-poin intinya ya. Baik, dalam hal ini pada ayat tersebut yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw ambiya huquban. Yang artinya, dan ingatlah ketika Musa berkata kepada muridnya Yusha bin Nun alaihissalam, aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai ke pertemuan dua buah lautan, atau aku akan berjalan sampai bertahun-tahun. Dalam hal ini Al-Janabadi memberikan sebuah penjelasan terkait tentang seorang salik harus memiliki tekad yang kuat, al-azam, dan tidak disibukkan oleh perkara apapun hingga ia benar-benar sampai pada apa yang dicarinya. Atau dengan kata lain, menghabiskan umur-umurnya hanya untuk mewujudkan cita-citanya, yaitu wusul kepada Allah. Wusul kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila salik, seorang yang suluk, tidak memiliki tekad tersebut, niscaya ia akan kembali dalam keadaan lemah dan tak berdaya. Demikian Al-Janabadi memberikan gambaran terkait
bagaimana seorang salik tersebut gitu. Baik, ini hanya beberapa sedikit ya contoh dari penafsiran Al-Jarabadi dalam menerangkan dalam menafsirkan ayat Al-Quran. Baik, selanjutnya mungkin akan dijelaskan secara terperinci terkait tentang mungkin tafsirannya oleh saudara Diki. Baik, tanpa membuang waktu, langsung saja lempar kepada saudara untuk menjelaskan. Ya, mungkin ke mukadimahnya dulu, Pak. Nah, nggak bisa diperbesar ya? Bisa. Nah, ya. Ana coba bacakan ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif qaddasallahu sirrahu. Bismillahirrahmanirrahim. Huwa mulhimu lis-sawabi wa mutajalli fi kulli khitab wa huwa hasbiya wa ni'mal wakil. Dalam mukadimahnya beliau membuka bahwa Allah lah yang mengilhamkan sebuah kebenaran, wa mutajalli fi kulli khitabin, dan dia menampakkan pada setiap pernyataan, wa huwa hasbiya wa ni'mal wakil, dan dia merupakan tempat yang bersandar, yaitu Allah. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi ila akhir ayah. Bahwasanya Allah membuka dengan alhamdulillah telah menurunkan sebuah kitab kepada hambanya dan tidak ada kebengkokan di dalam kitab tersebut. Walam yaj'al lahu iwaja. Sampai seterusnya. Nah, di bawah tulisan yang kecil itu beliau mengatakan fayaqulul faqiru ila rabbihi al-ghaniyyu Sultan Muhammad bin Haidar Muhammad al-Janabadi afallahu anhuma, inni usyhidullah wa usyhidu malaikatihi wa anbiya'ihi wa rusulihi alaihimussalam wa jami'i khalqihi, inni usyhidani la ilaha illallah alladzi huwal wahidu la hadda. Kecil banget tulisannya. Ya, intinya Al-Fakir mengatakan kepada Tuhannya yang Maha Kaya, ini Sultan Muhammad bin Haidar, dia mengatakan bahwa ini usyhidullah, bahwasanya dia mengatakan dia telah menyaksikan Allah, wa usyidu malaikah, dan dia juga menyaksikan para malaikatnya, wa anbiya'ihi, para nabi-nabinya, wa rusulihi alaihimussalam, serta para utusan-utusannya, wa jami'i khalqihi. Nah, sampai seterusnya, intinya begitulah pokoknya. Dalam mukadimahnya beliau mengatakan telah menyaksikan seluruh pertama dari Tuhannya sampai seluruh makhluknya. Beliau membuka dengan mukadimahnya bahwa dia mengatakan dirinya telah bersuluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkait yang tulisan kecil itu beliau juga mengatakan wa qad kuntu nasyitan munzu awani iktisabi lil ulumi wa unwani syababi bimutala'ati kutubut tafasir wal akhyar wa madarasatiha wa wafaqani Allahu ta'ala lidzalik wa qad kana yadhharu li ba'dul ahyani min isyarat al-kitab wa talwihati al-akhbar di Taif. Pokoknya intinya ini dia mengatakan bahwasanya sekian lama dia belajar mempelajari kitab-kitab, kitab, dia mendapatkan isyarat. Ada sebuah kata wa waffaqani Allahu ta'ala, katanya bahwasanya Allah telah memberitahukan kepadanya
wa qad kana yadhharu li, katanya. Nah, ini dia telah ditampakkan sebuah ba'dul ahyani min isyarat. Dia diberikan isyarat-isyarat setelah dia mempelajari kitab-kitab tafsir. Mana kecil banget tulisannya ini. Nah, di sini juga dia setelah dia mempelajari kitab-kitab tafsir, lalu Tuhan memberikan dia sebuah isyarat atau ilham kepadanya sehingga tersingkap mana-mana yang terkandung dalam Al-Quran itu terbuka, dan dia sangat jelas melihat mana-mana batin dari Al-Quran. Di sini juga dia mengatakan bi anna yusamma bayanu sa'adah di maqamat al-ibadah sampai seterusnya. Ini salah satunya dia memberikan alasan kenapa dinamakan bayanu sa'adah. Dan mungkin lanjut, mungkin terlalu panjang soalnya mukadimahnya. Halo, Ari, Ya Allah. lanjut Surat ke Al-Ayat. itu. Bukan. Oke. Setelahnya. Ini. Nah, udah dibahas ya ini belum? Udah sih tadi. Tapi secara Oh, aja, udah ya. secara umum aja. Lanjut aja ke sini, Bang. Nah, ini sahnya penisbatan kepada kitab pada pengarang. Di dalam kitab Al-Mufassirun Hayatuhum wa Manhajuhum pada halaman 202 terdapat ada benar-benar adanya kitab Bayanu Sa'adah fi Maqamat al-Ibadah. Al-Unwan al-Ma'ruf Tafsir Bayan, ini ada judulnya. Al-Muallif Sultan Muhammad bin Haidar Muhammad bin Sultan Muhammad al-Janabadi atau Kanabadi. Dan ini tahunnya pada wiladatuhu pada 1251 Hijriah hingga atau 1835 Masehi. Wa tawaffi fi sanah, dan wafatnya pada tahun 1327 Hijriah. Dan mazhab al-muallif asy-Syi'i as-Sufi. Jadi mazhab beliau adalah Syiah Sufi. Nah, bahasanya dalam kitab tersebut al-lughah al-arabiyah. Sama adadul majalladati yakni arba'atun. Jilidnya ada 4. Taba'atul kitab. Nah, yang penerbitan kitabnya atau Taba'atul ula pada penerbitan yang pertama berada di Tehran pada tahun 1314 Hijriah. Fi majallati wahid, pada jilid yang pertama. Penerbitan yang kedua di Tehran juga, Jami'atu Tehran, Universitas Tehran mungkin ya, pada tahun 1375 Hijriah hingga seterusnya. Ya, itu. Ari, lanjut Ari. Di kitab tafsir juga yang lainnya menyebutkan bahwa benarnya adanya kitab tafsir ini yang dikarang oleh Husain Ad-Dhahabi dalam kitabnya At-Tafsir wal Mufassirun. Ini ada namanya juga Bayanu Sa'adah fi Maqamat al-Ibadah atau di Sultan Muhammad Al-Khorasani. Ini nama beliau. Muallif hada tafsir huwa Sultan Muhammad bin Haidar al-Janabazi al-Khorasani, ahadu ya, intinya kitab tafsir ini ialah yang
yang pengarangnya adalah Sultan Muhammad sampai seterusnya. Dia bermazhab al-imamiyah al-isna asyariyah fil Quran ar-rabi' asyarah al-hijri, pada hijriyah. Ya, mungkin lanjut tadi ya. Itu ada cuma sedikit ya. Baik, dalam pembahasannya yang disampaikan oleh Bang Diki tadi itu hanya beberapa contoh ya dari tafsiran Al-Jadabazi. Penisbatannya itu sudah. Terus yang belum Sudah. apa tadi di atasnya? Alhamdulillah udah semua. Yang atasnya yang nomor 9. Ini. Ya, dalam kitab tafsir Al-Tafsir wal Mufassirun juga, yakni beliau sedikit mengkritik terkait beberapa terkait kitabnya, bahwasanya yudayinu sahibana bi anna aliyan awwalul itrati. Ini saya nggak terlalu bisa baca ya, tapi intinya beliau mengatakan bahwa adanya terkait al-itrah. Al-itrah ini apa namanya? Yang 12 imam tersebut dari apa namanya? Yang suci itulah dari Ali, katanya kan ini ada aliyan awalul itrah. Terus wa ba'dahu al-ahadu asyarah, dan setelahnya ini adalah yang ke-11 min waladihi wa annal hadiya asyara minhum ghaib, sampai seterusnya. Yang saya pahami ya, pernah saya baca kitab tafsir ini, bahwasanya beliau sedikit mengkritik adanya, beliau meyakini bahwa Al-Quran itu tidak hanya diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, tapi juga diturunkan kepada yang 12 imam ini. Bahkan ada perkataan beliau mana ya? Wa ya'taqidu al-muallif anna al-Qur'ana dalil al-itrah, katanya. Nah ini yang adanya itrah, wa anna al-itrata mubayyinu lil Qur'an, bahwa al-itrah ini menjelaskan Al-Qur'an. Wa yaqul innal Qur'ana imamun somat. Jadi bahwasanya Al-Qur'an itu sebagai imam yang diam. Wal itrah imamu natiq. Sedangkan al-itrah ini yang maksudnya yang 12 imam ini yang berbicara. Kama yaqul inna mahabbatal ilmi minal itrah wa ta'zimihi wa nazaru ilaih, dan seterusnya. Yang intinya begitu, bahwasanya Al-Janabazi meyakini adanya itrah atau Al-Quran ini tidak hanya diturunkan kepada Nabi Muhammad, tapi diturunkan juga kepada 12 imam. Bahkan di halaman setelah-setelahnya ini, Anda lupa cantumkan bahwa adanya tahrif terhadap Al-Quran. Nah, ini mungkin perlu dicek lagi ya mungkin. Terus kita lanjut ke corak tafsirnya ya. Ya, dalam corak tafsir ini beliau menggunakan biriwayat atau maksud. Kenapa kami mengatakan demikian? Karena setelah melihat apa namanya tafsirannya, beliau banyak mengutip dari hadis-hadis, bahkan lebih condong, lebih banyak ke 12 imam tersebut. Setiap tafsirannya itu bahkan ada dikutip perkataan imam, 12 imam. Nah, ini tulisannya terlalu kecil. Ittafaqa ashabina al-imamiyah ridwanallahu al-azim, katanya.
annahu minal Qur'ani wa annahu ayatun min kulli suratin dzakarutusmiya fi awaliha. Ini terkait tafsir bismillah ya. Terkait bismillah yang mana saya belum terlalu paham sih. Yang saya pahami itu bahwasanya bismillah ini annahu minal Qur'an, bagian dari Al-Qur'an. Wa annahu ayatun min kulli suratin. Dan dia juga terdapat di setiap surat. Disebutkan namanya fi awaliha. Jadi harus disebutkan bismillah ini. Wa annahu yajibu al-jahru bihi. Jadi kita ketika membaca Al-Quran ini, bismillah ini kita jangan disirkan, tapi dijaharkan, dikeraskan bacaannya. Fiha yajharu bihi minas sholawat. Nah, dari ketika sholat ini kita harus membacanya dengan secara lantang gitu ketika dalam sholat. Wala yajuzu tarukahu fil faraid, dan kita tidak boleh meninggalkannya pada kewajiban-kewajiban. Dan sampai seterusnya. Nah, ini juga beliau mengutip juga dalam tafsir Al-Baydawi. Wa fi dzalika al-ammah. Saya nggak bisa baca tulisan kecil ini, agak coret-coret, susah. Al-Baydawi fi awwali tafsirihi, katanya. Wa minal Fatihah. Dia bagian dari Al-Fatihah. Wa alaihi qura Makkah. Dan terdapat juga pendapat ahli qura di Makkah. Wal Kufah. Wa fuqahaihima. Wa Ibnul Mubarak. Wa Syafi'i. Nah, bahkan beliau mengutip dari perkataan Imam Syafi'i. Bahwa huwa minal Fatihah. Bahwa bismillah ini bagian dari Al-Fatihah. Wa khalafihim. Dan sebelum-sebelumnya. Asy-Syaibani wa Qura'ul Madinah, Al-Basrah wa Syam wa fuqa'uha, dan sampai seterusnya. Nah, ini sedikit gambaran bahwasanya beliau juga mengutip beberapa pandangan-pandangan ulama terkait bismillah ini. Bahwasanya bismillah ini bagian dari Al-Fatihah, dan juga kita dianjurkan untuk menjaharkan atau melantangkan ketika dalam keadaan sholat. Dan juga beliau juga mengutip beberapa hadis bahwa yang mana dia ya tadi, ma ruwiya Abu Hurairah annahu qala Fatihatul kitab sab'u ayatin awwalihinna bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini juga beliau mengutip dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Terdapat ada 7 ayat, sab'u ayat. Ayat pertamanya bismillahirrahmanirrahim. Wa qawluhu Ummu Salamah qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa adda bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin ayatun minal ajlihima. Mana tulisannya ini, ikhtilaf. Ya, beliau sedikit mengutip hadis juga ini bahwasanya Rasulullah membaca bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin. Dan juga beliau mengutip dari Amirul Mukminin alaihi salam, yakni Ali, anna tusmiyah minal Fatihah wa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'uha wa ba'daha ayatun minha wa anis sadiqi alaihi salam, sampai seterusnya. Dan hadis terakhirnya beliau mengatakan haddatsani anillahi azza wa jalla annahu qala kullu amrin zibalin lam yazkuru fiha bismillahirrahmanirrahim bahwa abtar. Bahwasanya
telah diceritakan kepadaku annallah dari Tuhan azza wa jalla annahu bahwasanya dia ini Rasulullah bersabda qala kullu amrin dibalin, setiap perkara itu intinya hadis ini ya yang saya tangkap, kullu amrin dibalin lam yazkuru fiha bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Jadi setiap perkara yang kita lakukan itu tidak disebutkan lafaz bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar, maka setiap amalan itu terputus. Wa an tariqi al-ammah annahu kullu amrin dibalin lam yazkuru fahuwa abtar juga. Ya intinya gitu. Beliau banyak mengutip hadis-hadis dan juga banyak mengutip perkataan imamiyah 12 imam. Setelah kami membaca, tapi karena tulisannya terlalu kecil, kami agak kesulitan. Terus bahkan beliau juga tidak hanya mengutip dari kalangan Syiah, tapi beliau juga mengutip dari perkataan Imam Syafi'i di dalam tafsiran Bismillah. Tadi kita sudah melihat bahwasanya beliau mengatakan wa Ibnul Mubarak wa Syafi'i wa khala fihim katanya. Dan setelah sebelum-sebelumnya itu dia juga mengutip beberapa pandangan ulama. Ya mungkin itu saja sih dari kami, sedikit gambaran yang banyak kekurangan. Oh ini belum terkait penilaian terhadap kitab. Kami hanya menilai dari hadis yang beliau kutip. Jadi kami mencari terkait hadis bagaimana, apakah beliau menggunakan hadis sahih atau hadis dhaif. Di dalam kitab Irwa al-Ghalil fi takhrij ahadis Manarus Sabil, pengarang ini nama kitabnya ya. Pengarangnya al-muallif Al-Albani Abu Abdurrahman Muhammad Nasiruddin. Nah, itu sedikit dari dan pengarangnya. Pada halaman 29 beliau membuka pertama kali takhrij hadisnya dengan apa yang telah disampaikan oleh Al-Janabazi. Beliau mengatakan hadis kullu amrin dibalin la yabda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar, rawahu al-Khatib wal Hafiz Abdul Qadir Ar-Rahawi. Nah, sampai seterusnya. Dhaifun jiddan katanya. Ya, jadi hadis ini sangat-sangat lemah katanya. Faqad rawahu as-Subki fi Tabaqat Asy-Syafi'iyyah al-Kubra min tariqi al-Hafiz Ar-Rahawi bi sanadihi an Ahmad, sampai seterusnya ini. Intinya qultu wa hadza sanadu dhaifun jiddan. Intinya hadis yang beliau ambil bahwasanya kullu amrin tibal ini itu ialah hadis dhaif. Bahkan di dalam kitabnya tadi beliau tidak terlalu mencantumkan dari siapa periwayatan hadis tersebut, hanya beliau mengatakan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol. Nah, sampai seterusnya. Mungkin hanya segitu penilaian kami terkait tafsir ini. Mungkin sangat masih banyak yang perlu kita telah kembali lagi, dan beliau ini sebenarnya sangat luar biasa ketika menafsirkan. Dalam tafsiran ini sangatlah panjang, bahkan bismillah ini kami kebingungan yang mana kita ditelah gitu. Ya mungkin sekian dari kami ya. Jika teman-teman ada pertanyaan
kami persilahkan. Ya, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kepada pemateri izin bertanya. Halo? Nah. Oh ya, jelas ya suara saya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Yang pertama saya ingin kritik terhadap pemateri, khususnya Diki Maulana, terkait penjelasan beliau tentang Al-Quran dan Itrah. Sejauh pemahaman saya atas terjemahan yang Anda bawakan, Anda mengatakan bahwa Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad, dan juga bukan hanya itu, tapi diturunkan juga kepada Itrah atau A'immah. Nah, saya rasa ketika Anda menerjemahkan seperti ini, akan timbul konsekuensi bahwasanya Al-Quran itu ada dua, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dan juga diturunkan kepada Itrah. Nah, ini bisa jadi menjadi isu tahrif kembali. Nah, terus yang kedua adalah yang dikatakan tahrif itu yang mana menurut Anda? Terus yang ketiga adalah kenapa dinamakan dengan Bayan As-Sa'adah tafsir tersebut. Nah, itu sih. Terus tadi ingin mengoreksi juga, Diki Maulana mengatakan bahwa bahkan beliau mengatakan setiap penafsiran di kitab tersebut itu selalu ada rujukan terhadap imam. Akan tapi saya langsung cek tadi ke kitab tafsir tersebut. Dalam tafsir surat Az-Zumar khususnya yang saya lihat, itu bahkan singkat saja beliau menafsirkan dan tidak merujuk pada a'immah. Ini mengindikasikan bahwa tidak semua ayat di tafsir di Al-Quran ditafsirkan oleh beliau merujuk pada a'immah. Terus kemudian kita ini kan pembahasan tafsir sufi, yang otomatis kitab-kitab atau kitab tafsir yang dibahas adalah minimalnya ada pembahasan tentang kesufian atau isyari dan sebagainya. Ada nggak contoh yang antum temukan berkaitan dengan hal itu? Ya, itu aja. Terima kasih. Masya Allah, sangat banyak ya dihujani pertanyaan oleh saudara kita, yakni Salman Hussein. Yang pertama, beliau mengkritik presentator terkait penerjemah. Ya mungkin Anda sedikit salah mungkin dalam penerjemahan, tapi begitulah yang Anda pahami terkait apa yang telah dikritik oleh Dr. Az-Zahabi, Hussein Muhammad Az-Zahabi ini. Beliau mengatakan di dalam kitabnya di jilid kedua halaman berapa ya? Saya bentar ya. Ana agak lupa terkait apa yang ya, jadi antum bisa buka pada cari atau buka di Tafsirul Mufassirun. Ini Ana mengutip dari perkataan beliau bahwasanya nuzulul Quran fi sya'ni al-immah, katanya. Bahkan juga adanya tahrib juga di halaman 150. Wal mu'allif yazkuru lana ra'yuhu biwuduhi fi tahrifil Quran, katanya. Ini Ana lupa cantumkan pada PPT-nya. Jadi yang Anda simpulkan bahwasanya adanya tahrif
terhadap Al-Quran. Dan juga fi sya'nihi al-a'immah katanya. Nuzulul Quran fi sya'nihi al-a'immah katanya. Pada halaman setelahnya ini, karena terlalu panjang dan nggak bisa selalu paham dengan semua dari tulisan Arabnya ini yang menjadi kelemahan presentator yang kali ini, bahwasanya bahasa Arabnya masih lemah, tapi yang sedikit memberi gambaran bahwasanya beliau meyakini adanya tahrif dalam Al-Quran dan juga diturunkan kepada al-imam. Terus terkait al-itrah ya, al-itrah ini sama juga begitu yang kami pahami apa yang telah disampaikan oleh Adz-Dzahabi dalam Tafsir al-Mufassirun. Dalam jilid keduanya kami mencari-cari adanya al-itrah. Ya mungkin kaminya yang salah dalam menerjemahkannya. Tapi perlu mungkin nanti Ustaz kita akan menjelaskan terkait tersebut. Dan pertanyaan selanjutnya ini terkait tafsirannya ya. Tadi sebenarnya sudah disampaikan oleh teman kami, yakni Muhammad Arianto dalam surat Al-Kahfi pada ayat ke-60. Halo Ari. Ya, Ya, coba antum jelaskan bagaimana terkait tafsir sufinya yang sudah antum cari. Bagaimana beliau menafsirkan dengan pendekatan sufi terkait tafsirnya. Oke, baik. Dalam hal ini kan isyari ya. Banyak pada pendekatan isyari, burhani. Al-Jadabadi dalam tafsirannya memberikan suatu pemaknaan atas ayat-ayat Al-Quran mengenai suluk. Salah satunya yang saya bawakan di sini ya suluk, karena ini merupakan ini ya. Mungkin saya pribadi kewalahan untuk merujuk secara langsung ataupun mencari secara langsung pembahasan secara direct kepada tasawuf ini gitu loh. Jadi saya mengambil beberapa referensi dari luar, nah sehingga menemukan ini. Sehingga dalam hal ini akan lebih terkerucutkan tentang konsep ya, ataupun nanti mungkin ada torik tentang suluk ini gitu loh, seorang salik. Penjabaran mengenai suluk ini dilakukan dalam memaknai surah Al-Kahfi ya, 60 sampai 82. Tetapi saya bacakan tadi itu, yang pertama itu yang ayat ke-80, ya ayat ke-60 gitu. Yang di dalamnya menceritakan kisah antara bertemunya Nabi Musa alaihissalam dengan Khidir alaihissalam. Al-Janabadi sebelum memulai penafsiran atas ayat 60 ini, ia menegaskan bahwa pada kisah tersebut ada berbagai macam pelajaran bagi seorang salik gitu. Ya mungkin salah satunya ini yang saya bacakan tadi, hendaknya seorang salik himmahnya itu atau semangatnya itu adalah bersungguh-sungguh untuk bisa sampai pada tujuan menjadi insan yang sempurna atau insan al-kamil gitu, insan al-kamil. Kemudian Al-Jarabadi menjelaskan tentang mengapa Nabi Musa alaihissalam memiliki tekad kuat untuk menemui Nabi Khidir alaihissalam. Hal itu karena ketika Nabi Musa alaihissalam diajak bertakallum kalau nggak salah oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi lembaran bersih nasihat serta jelaskan tentang segala sesuatu yang kemudian ia kembali ke kaumnya yaitu Bani Israel yang sebagaimana kita ketahui kan kisah-kisahnya gitu kan. Nah, pada ayat ke-60 yang saya bacakan tadi, ayatnya begini gini ya, wa qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahrani aw amdiya huquban. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada muridnya Yusha bin Nun alaihissalam, aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai ke pertemuan dua buah lautan, atau aku akan berjalan sampai bertahun-tahun. Dalam hal ini Al-Janabadi melihat seorang salik harus memiliki tekad yang kuat
yang azam dengan tidak disibukkan oleh perkara-perkara apapun, lebih-lebih itu yang sifatnya duniawi gitu, sehingga pada ayat tersebut kan disebutkan harus direct gitu, harus direct lagi, harus bersungguh-sungguh sampai dikatakan di sana sampai bertemunya dua lautan, sehingga ini menggambarkan bagaimana seorang salik itu, bagaimana sikap seorang salik itu dalam mencari gitu. Dan pada ayat berikutnya, qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Musa berkata kepada Khidir, bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadaku. Nah, pada penjelasan yang ini, orang salik haruslah benar-benar merendah diri kepada syekh, sekalipun ialah orang yang memiliki keutamaan atau kedudukan yang tinggi daripada orang lain pada umumnya. Di samping itu, tidak layak untuk meremehkan kegiatan mencari ilmu dan hendaknya ia mencari sesuatu yang hilang darinya, dalam artian mencari sesuatu yang belum diketahuinya kepada orang yang telah mengetahuinya. Sekalipun seorang guru yang telah mengetahui memiliki kedudukan yang lebih rendah daripada seorang salik. Karena bagaimanapun harus melihat bahwa dirinya adalah orang yang bodoh dan butuh pembimbingan dari syekh gitu. Oh, dan satu lagi ya, ini semua didasari atas latar belakang beliau, background beliau yang sebagai mursyid gitu. Sehingga semua penafsiran yang dia tuangkan berdasarkan apa yang ia alami, atas perjalanan apa yang ia alami. Sehingga dalam penafsiran-penafsiran yang ia jelaskan pasti ada keterkaitan akan hal tersebut gitu. Baik, untuk ayat berikutnya ya, ini untuk gambaran secara umum aja, karena ini keterbatasan saya untuk merujuk kepada kitab tafsirnya sehingga saya membutuhkan referensi lain. Qala satajiduni insyaallahu sabiran wala a'si laka amra. Yang artinya Musa berkata, insyaallah kamu akan mendapati aku sebagai orang yang sabar dan aku tidak akan menentangmu dalam sesuatu urusan pun. Dalam hal ini pun Al-Janabadi lebih menjelaskan atas sikap seorang salik harus sukarela melewati jalan yang melelahkan dan bertekad kuat untuk meninggalkan sifat ananiyah, i'tirad atau pengakuan sifatnya keduniawian dan terlalu banyak tanya kepada syekhnya. Sekalipun apa yang dilihat dari seorang salik secara lahir bertentangan dengan akal maupun syariat. Nah, sebenarnya kita ketahui kan ada beberapa riwayat, bukan riwayat sih, kisah gitu, kisah Nabi Musa ketika pada satu kesempatan melihat Nabi Khidir yang merusak kapal, mendirikan sebuah rumah gitu. Itu memang ada suatu hal yang Nabi Musa sendiri tidak tahu, sehingga pada dasarnya Nabi Musa alangkah baiknya untuk menuruti apa yang dikatakan atau apa yang dilakukan oleh gurunya yang pada saat itu adalah Nabi Khidir alaihissalam pada saat itu. Ini hanya beberapa contoh ya, contoh penafsiran terkait tentang sufi. Walaupun di sini mungkin tidak terlalu terperinci saya menjelaskan, dan semoga nanti pada penjelasan berikutnya Ustaz dapat menjelaskannya lebih terperinci lagi gitu daripada penjelasan dari pemateri. Baik, itu aja penjelasan dari ini ya terkait tentang sufi. Kembali untuk soal berikutnya, Diki. Gimana Salman? Ya, mungkin Salman juga ada mungkin pertanyaan Salman yang juga bisa buka pada halaman 479. Beliau sedikit menyinggung dalam penafsiran surah Al-Kahfi ini. Beliau juga membahas terkait wahdatul wujud. Anda sedikit bacakan ya terkait apa yang beliau jelaskan. Fadal. Fil wujudi illallah, katanya, bahwa dalam wujud tidak ada suatu wujud pun melainkan Allah, katanya. Wa fi hadhil maqami sadrun anil ba'dil kamilaini ma dhaharahu wahdatul wujud. Nah, sampai seterusnya. Ini coba mungkin antum yang lebih paham terkait bahasa Arabnya mungkin. Kalau dalam yang Ana baca sedikit dalam surah Al-Fatihah itu, mungkin beliau juga sedikit menyinggung terkait misalnya Alhamdulillah,
Tapi karena sudah terlanjur dalam bismillah itu, jadi ana mengambil itu karena yang menjelaskan terkait sufinya ini sebenarnya bagian ari karena juga keterbatasan dalam membaca maupun penerjemah dalam teks Arab, itulah dari kekurangan kami. Terkait terkait kenapa dinamakan Bayanus Sa'adah, ini di dalam mukadimahnya beliau juga menjelaskan wa qad kuntu nasyitan. Nah, pada mukadimahnya di situ beliau ketika mempelajari dan menelaah kitab-kitab tafsir, tiba-tiba beliau mendapatkan sebuah isyarat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di situ setelah dia mendapatkan isyarat-isyarat yang tidak didapatkan oleh orang lain, jadi beliau menulis sebuah kitab tafsir. Mana ini diberikan nama Bayanus Sa'adah. Nah, di situ mungkin antum bisa baca di dalam mukadimahnya halaman 3 yang mungkin lebih paham. Beliau sebenarnya lebih banyak menjelaskan terkait hal tersebut. Ya, syukran. Nah, ya satu lagi Dik. Tadi terkait Bayan Sa'adah udah jelas sih kenapa dinamakan. Yang kedua kalau kita lihat di muqaddimah juga kayaknya ini ya. Ini yang tulisan wa ba'da ini termasuk muqaddimah juga ya. Nah, ini muqaddimah dari beliau. Beliau mengatakan bahwa asyhadu Usyhidullah. ini usyhidallah wa usyhidu malaika. Nah, ini penyaksian beliau ini dalam arti penyaksian para salik atau penyaksian orang biasa yang biasa menyebutkan asyhadu alla ilaha illallah. Kan kalau misalnya masuk pada penyaksian salik kan berarti beliau ini kasyaf amali kan. Atau ini hanya sekedar pembuka mukadimah aja. Menurut antum gimana? Ya, sebenarnya beliau juga menjelaskan bagaimana cara bersalik di dalam jilid kedua ya. Halaman berapa tadi Anda baca ya? Di surat Al-Kahfi, intinya beliau menjelaskan, tadi dulu Anda lihatkan bentar. Halaman berapa tadi yang Anda baca itu pada waktu itu Yang juga. tadi dijelasin Ari ya. Ya, mungkin Ari tadi sedikit menyinggung terkait hal tersebut. Nah, Ada di halaman 478 di jilid keduanya terkait bersuluk wala yara as-salik fa'lan wasifatun. Mana ya? Ya begitu pokoknya. Intinya begitu, ada beliau menjelaskan di halaman tersebut. Mungkin antum lebih tadi ajib udah ya. dijelasin Ari juga. Nah, Ya, syukran beliau menjelaskan bagaimana cara santum tayyiballahu. mungkin ada yang lain terkait yang masih bingung dari kalangan Hawa yang ingin bertanya, yang mungkin lagi bermimpi. Mimpi apa nih? Ya nggak tahu, mungkin pada makomah sa'adah mungkin. Ya, tafadholi jika ingin bertanya. Atau dari kalangan Adam juga yang ada pertanyaan lagi, silahkan. Giranjar. Lanjut. Ya mungkin itu ya dari kami, jika tidak ada pertanyaan. Mungkin kami cukupkan sekian. Jika tidak ada pertanyaan, mungkin akan ditambahkan oleh Ustadz kita, yakni Ustadz Beni.
Mungkin ada tambahan atau kritikan dari beliau. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Screen-nya di close dulu aja, Dik. Itu Ari, siapa yang nggak tahu siapa yang masukin? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Terima kasih kepada rekan-rekan kita yang telah menyajikan presentasi pada sore ini. Presentasinya sudah sangat maksimal. Beberapa tambahan dari saya. Yang pertama adalah menyangkut nanti kita akan melihat muqaddimah tafsir untuk melihat metode yang dipergunakan oleh nasir kitab Bayan As-Sa'adah ini, motif penyusunan dari kitab, dan juga nanti corak penyajian kitab ini. Dan secara epistemologis kita akan mencoba menangkap apakah yang menjadi sumber pengetahuan beliau dalam menafsirkan Al-Quran. Nah, kita lihat dulu penisbatan kitab Tafsir Bayan As-Sa'adah seperti yang dijelaskan oleh rekan-rekan kita tadi. Tafsir ini berjudul Bayanus Sa'adah, penjelasan menyangkut kebahagiaan fi maqamatil ibadah, dalam makom-makom ibadah. Bayanus Sa'adah fi maqamatil ibadah. Pengarangnya adalah Sultan bin Muhammad bin Haidar Al-Khurasani. Sultan bin Muhammad bin Haidar Al-Khurasani. Beliau merupakan ulama dari abad ke-14 Hijriah dan juga sekaligus seorang mursyid dari tarekat Nikmatullah. Pada kitab Mu'jam Al-Matbu'at juga diberikan penjelasan oleh pengarang Mu'jam Al-Matbu'at, Janabadi, kadang disebut Janabadi ya. Janabadi, Sultan Muhammad Janabadi bin Haidar bin Muhammad bin Sultan Muhammad bin Dausat Al-Khurasani mempunyai At-Tafsir Al-Kabir, tafsir yang besar, Al-Musamma bi Bayanis Sa'adah fi Maqamatil Ibadah, tafsir ala mazhabi Syiah. Disusun tahun 1311, ada 2 juz besar. Jadi sah penisbatan kitab kepada Syekh Sultan bin Muhammad bin Haidar Al-Khurasani Al-Janabazi. Nah, kitab tafsir ini, kalau kita perhatikan secara garis besar, kita baca secara cepat dari awal sampai akhir, maka kita akan menemukan bahwa tafsir ini disajikan secara tartibi, mengikuti urutan mushaf, dan dalam hal metode penjelasannya, kita saksikan benar-benar menggunakan metode tahlili, walaupun tidak berpanjang lebar. Di sana ada penjelasan menyangkut jumlah dari ayat suatu surat, kemudian Makkiyah atau Madaniyah, kemudian penjelasan menyangkut bahasa, dan juga kita menemukan corak yang lain, yaitu adanya corak periwayatan juga di sini, dan juga coraknya adalah yang lainnya seperti misalnya Irfan Amali, nanti akan kita lihat, juga ada Irfan Nazori, bahkan ada falsafi. Nah, falsafi ini sangat kental, dan seperti halnya kita dapatkan bahwa beliau belajar dari Mullah Hadis Sabzawari, salah seorang tokoh sufi sekaligus juga seorang filosof muta'allih, pensyarah ataupun pemberi ta'liqat pada kitab Al-Asfar Al-Arba'ah karya Sadul Muta'allihin. Nanti kita lihat bahwa pengaruh ini terlihat betul pada penafsiran
Bayan As-Sa'adah Sultan Muhammad ini. Nah, kita akan lihat langsung pada muqaddimah dari tafsir untuk mendapatkan gambaran menyangkut motif penulisan kitab, metode yang dipergunakan, baik metode itu adalah dalam hal penulisannya maupun juga penyajian dari kitab ini. Juga kita akan melihat aspek epistemologis dari sumber-sumber penafsiran beliau. Tadi telah dibacakan oleh teman kita bagian awal dari muqaddimah kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Huwa al-mulhim lis-shawab wal mutajalli fi kulli khitab wa huwa hasbi wa ni'mal wakil. Alhamdulillahillazi anzala 'abdal kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna ash-shalihati lahum ajran hasanah. Ini diambil dari surat Al-Kahfi. Nah, sekarang kita lihat dari muqaddimahnya saja sudah terlihat bahwa akan terjadi di sini. Kita bisa menduga beliau memiliki pengetahuan irfan nazari. Allazi tajalla bizati ala zatihi. Nah, ini sudah istilah dalam irfan nazari ya. Allah zatnya bertajalli bagi zatnya sendiri. Allazi tajalla bizati ala zati fatanazzaha an majalisati makhluqatihi. Ini merupakan maqam zat yang tanzih secara mutlak, tidak ada keserupaan sama sekali dengan makhluknya. Dan juga tidak memiliki nama, tidak memiliki deskripsi. Ini disebut oleh beliau sebagai wujud mutlak nantinya. Wa tajalla bi asma'i wa sifati ala sa'iri masnu'atihi. Dan setelah mengupakan makom awal itu makom zat, makom tanzih mutlak, turun kepada kemudian pada makom wilayah al-wahidiyah wa tajalla bi asma'ihi wa sifatihi ala sa'iri masnu'atihi fasara bidzalika tajalli haqa'iqihi. Dan dia bertajalli dengan nama-nama dan sifat-sifatnya terhadap seluruh ciptaannya. Fasara bidzalika tajalli, maka dengan tajalli itu terjadilah haqa'iqa mutajalliyatihi, hakikat-hakikat dari mutajalliyati, objek-objek yang ditajalli tersebut. Jadi di sini bagi yang mempelajari irfan nazari akan menangkap secara utuh apa yang sedang beliau bicarakan, mulai dari makom ahadiyah, kemudian makom wahidiyah, kemudian juga pada makom penciptaan. Ba'uda fala yura wa qaruba fasyahida an-najwa tabaraka wa ta'ala. Jauh fala yura, maka tidak terlihat. Wa qaruba, dekat. Fasyahida najwa, maka menyaksikan pembicaraan rahasia. Tabaraka wa ta'ala. Nah, setelah menyanjung Allah Subhanahu wa ta'ala, baik sanjungan terhadap makom zat maupun pada makom asma dan sifat, dan juga pada makom perbuatan pada wilayah penciptaan, kemudian bersolawat atas Nabi alaihi wassalatu wassalam. Wassalatu wassalamu ala malaikatihi. Semoga salat dan salam tercurah pada malaikat-malaikatnya, wa anbiya'ihi, nabi-nabinya, wa rusulihi, dan rasul-rasulnya, khususan ala man anzala alaihil Qur'an, khususnya bagi yang diturunkan atasnya Al-Quran, yaitu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi disebutkan oleh penyaji bahwa Quran diturunkan juga kepada 12 imam Ahlul Bait. Itu pembacaan yang keliru menyangkut penjelasan beliau tentang Al-Quran turun, bukan turun kepada, tapi turun fi. Ini dua hal yang berbeda ya, antara turun kepada dan turun fi. Nah, ini saya perlihatkan teksnya biar teman-teman tidak salah nanti dalam hal memahami pernyataan beliau. Jangan sampai mengira beliau berpandangan Quran juga turun pada a'immah Ahlul Bait yang 12 tersebut.
Al-Faslur Rabi Al-Ashar, pasal 14. Fi annal Qur'an nazala tamamuhu fil a'imma al-ithna asyar alaihi salam biwajhin. Bahwa Al-Quran turun secara sempurna fil a'imma al-ithna asyar alaihi salam. Nah ini bukan ila ya, ini fi. Jadi fi ini diterjemahkan menyangkut, bukan kepada, menyangkut 12 imam alaihissalam biwajihin, pada satu sisi. Wa nazala fihim wa fi a'daihim biwajihin. Turun fihim, menyangkut mereka, dan menyangkut a'daihim, musuh-musuh mereka, biwajihin, dari sisi yang lain. Dan turun juga 3 bagian. Sepertiga fihim, menyangkut mereka, bukan kepada mereka ya, menyangkut mereka. Wa fi a'daihim, sepertiga menyangkut mereka, menyangkut musuh mereka. Sedangkan sepertiga sunan wa amsal, kebiasaan dan permisalan. Wasulut, sedang sepertiga faraid wa hakam biwajhin. Nah ini, jadi bukan nazala ila, tapi nazala fi. Ini dua hal yang sangat jauh berbeda ya. Jadi beliau tidak meyakini Quran turun kepada selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi khususan ala man anzala alil Quran, khususnya bagi beliau yang turunkan pada Al-Quran, allazi huwa majma' bahrain, yang beliau merupakan majma' pertemuan dua lautan, lil wujub wal imkan, yaitu lautan wujub dan imkan. Jadi beliau menjadi perantara pelimpahan karunia dari al-wujub, dari Allah al-haq, dari wilayah wajibul wujud kepada wilayah al-imkan, wilayah makhluk. Majma' al-bayan li kulli zikrin wa kitabin wa tibyanin. Juga majma' al-bayan, tempat bertemunya penjelasan setiap zikrin, peringatan, wa kitabin, dan kitab, wa tibyan, dan penjelasan. Ini ada sholawat yang sangat panjang bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa ala khulafaihi ar-rasyidin, dia salat bagi khalifah beliau ar-rasyidin yang memberikan petunjuk, wa ashabi al-mahdiyyin, sahabat beliau yang memberikan petunjuk, wa ahli baiti at-tahirin, dan ahli baitnya yang suci, la siyama ibni ammihi, terutama pada putra dari paman beliau, waris ilmihi, pewaris ilmunya, wa aladihi al-ma'sumin, dan putra-putra dari beliau itu Imam Ali ya, yang al-ma'sum, yang maksum. Nah di sini beliau Sultan Muhammad sangat kental sekali dalam hal teologinya, corak dari Syiah Imamiyah. Nanti akan kita lihat corak ini sangat kental ya pada kitab ini. Syiah Imamiyahnya demikian kentalnya. Ini kemudian di muqaddimah juga beliau menyatakan akidahnya. Wa ba'du fayaqul al-fakir ila rabbi al-ghani Sultan Muhammad bin Haidar Muhammad al-Janabazi, nama beliau Sultan Muhammad bin Haidar Muhammad al-Janabazi, afallahu anhuma, semoga Allah memaafkan keduanya, anli ushhidu, aku bersaksi, bukan menyaksikan ya, bukan aku menyaksikan Allah, menyaksikan malaikat, bukan, aku bersaksi, anli ushhidu, aku bersaksi bahwa Allah wa ushhidu malaikat wa ashhada malaikat tuhu wa anbiya'uhu wa rusuluhu wa jami khalqi anni ashhadu, aku bersaksi Allah ilaha illallah. Inni ushhidullah, aku mempersaksikan kepada Allah ya. Kemudian kepada malaikat, nabi-nabi, rasulnya, dan jami dan seluruh ciptaannya, bahwa aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Alladzi wal al-wahid al-ahad al-hayyu al-qadir, al-alim, dan seterusnya. Ini adalah nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Munazzilul kutub, wa anna anbiya'ahu wa rusulahu wa awliya'ahu wa hujajahu fi ardihi kulluhum haqqun. Ini persaksian. La ufarriqu baina ahadin min rusulihi wa annama ja'ahu bimin indi rabbihim haqqun. Wasidqun amantu bihim wa jami'i, dan seterusnya. Di persaksian beliau ya. Nabi Muhammad adalah penutup para nabi dan rasul, makhluk yang paling mulia. Sedangkan itrahnya
sesudah beliau asyraful khalq, makhluk yang paling mulia. Wa anna aliyan, sedangkan Ali adalah awwalu itrah, itrah yang pertama. Nah, ini pewaris ilmu Muhammadin dan pewaris ilmu Muhammad. Ini merujuk kepada aku adalah kota ilmu dan Ali adalah pintunya. Dan ini sangat diakui juga ya oleh para sufi bahwa Imam Ali adalah pewaris sekaligus pintu dari ilmu keluarga Muhammad. Seperti misalnya Muhyiddin Ibn Arabi dalam kitab Mabadi' wal Ghayat menuliskan menyangkut penjelasan tentang huruf-huruf di dalam Al-Quran. Nah, beliau menyatakan bahwa pembicaraan menggunakan kalimat memberikan makna yang sangat jelas tapi terbatas. Contoh misalnya pembicaraan dengan kalimat ya, saya makan nasi, itu pernyataan tadi disebut kalimat. Saya subjek, makan adalah predikat, nasi adalah objek. Pernyataan tadi jelas tapi maknanya demikian terbatas karena hanya memiliki makna saya makan nasi, tidak ada kemungkinan makan yang lain. Pembicaraan lewat kata lebih samar tapi memiliki makna yang lebih luas. Makan. Nah, makan bisa makan nasi, bisa makan hati, bisa makan riba, dan seterusnya. Jadi makan samar maknanya, bisa berbagai kemungkinan. Tapi lebih luas. Berbagai kemungkinan lebih banyak. Sedangkan pembicaraan dengan huruf, maka demikian tersembunyi dan maknanya lebih sangat luas. Contoh misalnya, kamu lagi apa? Saya lagi makan nasi. Nggak ada kemungkinan lain. Makan nasi. Kamu lagi apa? Lagi makan. Makan apa? Kita bertanya, makan apa? Sebagai kemungkinan makan nasi, bisa makan angin, bisa makan hati, dan seterusnya. Kamu lagi apa? M. Lagi M. Nah, M tadi bisa makan, bisa minum, bisa mandi, dan seterusnya. Jadi pembicaraan dengan menggunakan huruf sangat tersembunyi, sementara maknanya demikian luas. Nah, Ibn Arabi menyatakan bahwa kitab-kitab sebelum Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menggunakan kalimat-kalimat. Sedangkan Al-Quran diturunkan oleh Allah selain kalimat menggunakan juga huruf. Sehingga ilmu tentang huruf tersebut adalah ilmu yang demikian tersembunyi. Tapi makna demikian dalam. Dan ilmu ini adalah ilmu Ali Muhammad, keluarga Muhammad, di mana Nabi Muhammad adalah kotanya dan Ali adalah pintunya. Jadi diakui ya, maksudnya menyangkut keilmuan Imam Ali mewarisi dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Awadu al-Asyar min waladihi, kemudian sudahnya adalah 11 dari keturunan dari Ali alaihi salam. Wa nahadi min asyar minhum ghaib, sedangkan yang keempat, yang ke-11 di antara mereka ghaib. Qa'im muntazar lam yabqa min ad-dunya illa yawmin wahidin atawwalallahu dzalikal yawm hatta yukhrija wa yamla al-arda hatta yakhruja wa yamla al-arda qistan wa adlan kama muliat zulman wa jawran. Nah, inilah akidah beliau menyangkut 12 imam. Jadi di sini dinyatakan akidahnya oleh Syekh Sultan Muhammad. Wa annal Qur'ana alladzi baina azharina huwal kitab al-munazzal ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hurrifa fi amlam yuharraf. Persaksian beliau bahwa Al-Quran yang ada di antara kita ini adalah kitab yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
hurrifa fihi, baik yang terjadi tahrif di dalamnya bagi yang meyakini tahrif, aulam yuharram, atau yang tidak terjadi tahrif. Jadi baik yang ditahrif maupun yang tidak ada tahrif, kitab tersebut turun kepada Nabi Muhammad dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan lihat bahwa beliau termasuk yang meyakini ada tahrif di dalam Al-Qur'an. Nanti akan dikritik kemudian oleh Syekh Hadi Ma'rifah. Jadi seperti penyaji menyatakan benar bahwa beliau meyakini terjadi tahrif di dalam Al-Quran. Tapi kita tidak menemukan beliau memberikan contoh tahrif itu. Hanya kata beliau, kalau ingin mengetahui tahrif, rujuklah kepada kitab tafsir As-Sofi. Dan beliau tidak memberikan contoh tahrif. Wa huwa dalilu risalati wa ijmalu syariati wa huwa al-habdul al-mamdud min Allah li'annahu suratul wilayah at-takwiniyah allati hiya al-habl min Allah haqiqatan kama annal itrata wilayatahu hiya hablum minan nas wa annahuma la yaftariqa hatta yarida alai al-haud. Nah, kitab tersebut dalil bagi risalahnya dan kemudian ijmal syariatihi, pengijmalan dari syariatnya, wa huwa habl al-mamdud, adalah tali yang terurai dari Allah, sebab kitab tersebut merupakan surah wilayah takwiniyah, forma dari wilayah takwiniyah, yang merupakan tali dari Allah Ta'ala secara hakikat. Sebagaimana itrah merupakan, itrah dan wilayah mereka merupakan habl minan nas, tali dalam hubungan dengan manusia. Dan keduanya itu kitab dan itrah tidak terpisah sampai kemudian mendatangi beliau di telaganya. Dan Quran adalah dalil bagi itrah kama qalu fihi, sebagaimana mereka katakan menyangkut Al-Quran adalah hujjatuna Ahlul Bait. Quran adalah hujjah kami Ahlul Bait. Sebagaimana Al-Itrah mubayyinu, memberikan penjelasan bagi Al-Quran. Al-Quran imamus samit. Al-Quran adalah imam yang tidak berkata-kata atau berbicara. Wal itrah Quran natik, sedangkan itrah adalah Quran yang berbicara. Ini adalah keyakinan beliau menyangkut Al-Quran dan itrah, yang duanya tidak bisa dipisahkan dan akan bertemu dengan Nabi atau berkumpul dengan Nabi di telaga beliau nantinya. Nah, sekarang epistemologi tafsir, motif penulisan dan penamaan kitab. Waqad kuntu nasyitan, sungguh aku demikian bersemangat, munzu awali iktisabil ulum, sejak awal dari usahaku untuk meraih ilmu. Wa anfu anna syababi bimutalaatil kutubit tafsir. Jadi beliau mempunyai kekuatan ya pada masa mudanya itu untuk mentalaah kitab-kitab tafsir, wal akhbar, dan kitab-kitab hadis ya. Madrasatuha, dan kemudian juga madrasahnya, madrasahnya, dan Allah berikan taufik kepadaku menyangkut hal tersebut. Wa qad kana yazharuni, ba'dul ahyan, kadang nampak bagiku pada beberapa kesempatan atau waktu, min isyaratil kitab, berupa isyarat-isyarat Alkitab. Jadi beliau menelaah kitab tafsir, semangat untuk menelaahnya, juga menyangkut hadis-hadis. Nah, kadang terjadi pada waktu-waktu tertentu tampak bagi beliau menyangkut isyarat-isyarat dari kitab atau Al-Quran. Wa talwihatil ikhbar, dan juga penyinaran dari berita-berita hadis-hadis tersebut, lataifu, berupa kehalusan,
ma kuntu ajidha fi kitabin, yang aku tidak jumpai pada kitab manapun juga. Wala asma'ha min khitabin, dan aku tidak mendengar dari pembicaraan siapapun juga. Nah, ini yang kita bisa menangkap bahwa sepertinya beliau memperoleh ilham dari Allah Ta'ala yang kontennya tersebut tidak dijumpai pada kitab manapun juga. Nah, kalau kita masukkan ilham seperti ini dalam jenis kasyaf, maka dia masuk dalam kasyaf maknawi. Tidak ada bentuk warna sebagainya, tapi berupa pemahaman. Fa'aradtu an usabbitaha. Maka aku ingin menuliskan apa yang tampak dari isyarat-isyarat kitab tersebut dan halusan-halusan dari berita tadi fi warikot, pada kertas, waj'aluha, dan aku jadikan tulisan tersebut nahwa tafsir lil kitab, sejenis tafsir terhadap kitab Allah Subhanahu wa taala. Untuk siapa? Litakuna tazkiratan li, agar apa yang aku tulis tadi yang merupakan hal-hal yang tersingkap menyangkut isyarat Al-Quran dan kehalusan dari riwayat tadi akan menjadi tazkiratan li, memori bagiku, peringatan bagiku, wali ikhwanil mu'minin, dan juga bagi saudara-saudaraku orang yang beriman, wa tanbihan li nafsi, dan juga menjadi tanbih, peringatan bagi diriku, wali jumlatil ghafilin, dan sejumlah orang-orang yang dalam keadaan lalai. Jadi kita lihat ini motif penulisan kitab ini adalah tazkirah bagi aku, juga bagi ikhwan. Tanbih, peringatan bagi aku dan bagi orang-orang yang lalai. Nah, sumbernya kalau kita perhatikan di sini beliau mentelaah kitab-kitab tafsir. Jadi ada sumber-sumber yang berupa penukilan-penukilan. Kemudian juga ada hadis-hadis, akan kita jumpai juga, nanti kita temukan banyak mengutip hadis. Tapi tadi tidak semua surat Al-Quran ditafsirkan dengan menggunakan hadis. Jadi sepertinya ada sumber penukilan, ada juga sumber berupa ilham. Nah, ini saja mukaddimah kitabnya. Jadi beliau tidak menyebutkan apakah akan menafsirkan seluruh ayat atau tidak. Tapi secara istiqra kita menemukan beliau menafsirkan seluruh ayat. Apakah panjang lebar atau tidak disebutkan. Biasanya kalau yang tafsir yang lain menyatakan aku tafsir ini tidak panjang, yang membuat bosan, tidak juga ringkas sehingga terjadi kekurangan. Nah, ini tidak disebutkan. Tapi kita jumpai tafsir ini tafsir yang sangat pembahasannya demikian panjang lebar. Dan beliau pun juga tidak menyebutkan di sini apakah nanti coraknya irfan nazari atau irfan amali atau falsafah. Secara istiqra kita mendapatkan ada irfan amali, irfan nazari, juga ada falsafah di dalam kitab tafsir ini. Rajian minallahi aj'ala li zakhirah liyaumiddin walisan sidqin fil akhirin wa huwa jadirun bi ayyusamma. Jadi kitab ini pantas untuk dinamakan Bayan As-Sa'adah, penjelasan menyangkut kebahagiaan. Bayanus Sa'adah, penjelasan menyangkut kebahagiaan di dalam maqamatil ibadah, berbagai maqam ibadah. Nah, jadi wahwa jadirun, pantas kalau kitab ini, yaitu kitab yang isinya itu adalah isyarat-isyarat yang tampak bagiku menyangkut Al-Quran, dan juga halusan-halusan yang terlihat dalam riwayat yang tidak aku jumpai di kitab manapun juga dan tidak aku dengarkan dari pembicaraan siapapun juga. Nah, ini pantas untuk dinamakan kitab ini yang aku tulis tadi dan aku jadikan nahwa tafsir, sejenis tafsir menyangkut kitab ini, pantas dinamakan Bayanus Sa'adah, penjelasan tentang kebahagiaan fi maqamatil ibadah, dalam makom-makom ibadah.
Beliau tidak menjelaskan wajhut tasmiyah, aspek penamaan kitab. Jadi kita harus berpikir keras ya, kenapa kemudian bayanus sa'adah fi maqamatil ibadah, menyangkut maqamat ibadah setelah kita membaca kitab tafsir ini keseluruhan atau sebagian. Ini prinsip-prinsip yang kemudian beliau bawakan sebelum masuk kepada tafsir. Nah, kita akan melihat prinsip-prinsip ini. Ada 12. Ada 14. 14 fasal. Bisa terlihat tidak di layar? Bisa. Nah, Ustaz. Bisa ya? Ada 14 pasal. Pasal pertama, fi haqiqatil ilm wal jahal. Hakikat ilmu dan kebodohan. Al-musyabbih lil ilm, yang mirip seperti ilmu. Jadi ada jahal yang mirip seperti ilmu. Padahal jahal. Fasal as-sani, pasal yang kedua, fi syarafati hadzal ilm wa khasasatil jahal wa khasasatil jahal. Syarafah hadzal ilm, kemuliaan ilmu ini, wa khasasatil jahal, dan kejelekan dari kebodohan. Pasal yang ketiga, bahwa ilmu setiap kali bertambah, do'ufat al-ananiyah, maka ego menjadi lemah. Jadi kalau ego bertambah, itu menunjukkan ilmu tidak terjadi penambahan. Walaupun secara lahiriahnya dia merasa ilmunya bertambah, tapi kalau egonya tidak berkurang, sebenarnya adalah jahal, kebodohan al-musyabbah bil ilm, yang menyerupai ilmu. Sedangkan jahal, bodohan, kullama isdada zadat al-ananiyah. Setiap bertambah kebodohan, maka bertambah juga ananiyah. Ananiyah ini adalah egonya. Nah, tapi jahal di sini harus kita ketahui adalah jenis jahal murakkab, bukan jahal basit ya. Jahal basit tidak bisa bertambah. Tapi jahal murakkab yang kemudian bisa bertambah. Jahal murakkab itu adalah orang tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Jadi bagi dia itu ilmu, tapi sebenarnya itu jahal murakkab. Kamu tahu tidak Jakarta? Saya nggak tahu Jakarta. Ini disebut jahal basit. Nah, jahal basit tidak bisa bertambah. Ya nggak tahu sesuatu. Tapi jahal murakkab ini bisa bertambah. Kamu tahu tidak Jakarta? Tahu. Nah, berarti dia menganggap dia tahu. Menganggap itu padahal jahal. Terus Jakarta itu apa? Jakarta itu kan ibu kota Palestina. Nah, jadi pengetahuan dia tadi jahal sebetulnya. Tapi dia menganggap itu adalah pengetahuan. Fasal rabi fi talazum ilm wal amal. Fasal yang keempat adalah hubungan implikatif antara ilmu dan amal. Waqtidu ilm al-hira wal khasya wal uzlah. Dan ilmu mewajibkan ataupun mengharuskan ataupun mengakibatkan terjadinya al-hirah. Hirah itu kebingungan, wal khasya, gentar, takut pada Allah Ta'ala. Wal uzlah, dan menjauh dari makhluknya. Nah, ini tentu kita harus lihat penjelasan beliau menyangkut talazum ilmu wal amal. Apakah betul ilmu itu akan melazimkan terjadinya amal? Apakah kelaziman ini adalah kelaziman akli atau kelaziman yang bersifat khariji? Ini pembahasan nanti harus kita lihat apa dimaksud talazum ilm dan amal. Sebab kita dapati bahwa secara yang kita hadapi sehari-hari tidak ada kelaziman ilmu dan amal. Ada orang yang berilmu tapi tidak melazimkan dia melakukan amal dari ilmu yang dia ketahui. Kita mengetahui fadilah dari bangun malam, tapi tidak semua kita kemudian melakukan bangun malam. Jadi tidak ada talazum antara ilmu dan amal. Sehingga kita harus membaca apakah yang dimaksud oleh talazum di sini. Apakah talazum ini talazum akli? Talazum akli tentu tidak ada talazum akli antara ilmu dan amal. Apakah ini talazum secara khariji? Secara khariji kita dapati bahwa orang yang berilmu tentu dia melakukan amal. Apakah talazum yang dimaksud di sini talazum jenis yang lain lagi? Apakah talazum maksudnya talazum menyangkut
sa'adah, bahwa ketika orang berilmu maka akan melazimkan dia melakukan amal apabila dinisbatkan atau direlasikan dengan sa'adah. Yang selanjutnya, keutamaan membaca Al-Quran wa fatlu tawassul bihi bi ayyi nahwin kan, dan fadilah tawassul dengan Al-Quran dengan cara apapun juga. Adab membaca Al-Quran, kemudian kaifiatnya dan derajat-derajat para pembaca Quran. Kemudian bolehnya menafsirkan ayat Al-Quran dan menafsirkan berita dari imam-imam maksum, wal nazar fiha, dan memikirkannya, wa ta'ammul, dan mentafakuri, fi mafahimiha, menyangkut konsep-konsepnya, wa tafakkur fi ma'aniha, tafakur menyangkut maknanya, wal murad biha, dan maksudnya, wa tadabbur fi maqasidiha wal ghayati wal ma'ulu ilaiha wa isti'lam dan seterusnya. Kemudian farq baina zuhur wal batin wa tanzil wa ta'wil muhkam mutasyabi wa nasib wal maqsud wal am wal khas. Kemudian tahqiq tafsir ra'yi allazi warada haramatuhu. Jadi tadi kalau oleh tekan kita disebutkan ada tafsir birra'yi, tidak, beliau menolak tafsir birra'yi. Jadi kalau kita harus membedakan antara istilah tafsir birra'yi di dalam tradisi Sunni dengan tafsir birra'yi dalam tradisi Syiah. Tafsir birra'yi tradisi Sunni itu ada yang mahmud, ada yang mazmum. Sedangkan tafsir birra'yi dalam tradisi Syiah semuanya adalah mazmum. Terus bagaimanakah istilah mereka dalam Syiah menyangkut tafsir dengan menggunakan kaidah-kaidah akli? Tidak disebutkan tafsir birra'yi, tapi disebut tafsir al-aqli al-ijtihadi. Tafsir al-aqli al-ijtihadi. Ditafsir dengan menggunakan kaidah-kaidah akli, bukan disebut tafsir birra'yi, tapi tafsir al-aqli al-ijtihadi. Nah, sementara di tradisi Sunni, tafsir birra'yi dibagi dua. Jadi ra'yi ada yang mazmum, ada yang mahmud. Di Syiah semua ra'yi adalah mazmum. Jadi kalau kita baca buku Az-Zahabi, kita menemukan tafsir birra'yi. Ada yang terpuji, yang tercela. Tapi di dalam buku misalnya Ar-Ridha'i, semua tafsir birra'yi tercela. Yang terpuji apa? Tafsir al-aqli al-ijtihadi. Birra'yi ini semuanya adalah diharamkan. Jangan disebut nanti Sultan Muhammad menggunakan metode tafsir birra'yi, tapi sebutlah aqli wal ijtihadi demi menjaga istilah yang beliau pergunakan di sini. Kecuali dengan catatan ya, tafsir birra'yi di sini yang terpuji misalnya dengan istilah Az-Zahabi. Kemudian ilmu Al-Quran bitamami maratibihi, dengan seluruh tingkatan yang sempurna. Ilmu Al-Quran dengan seluruh tingkat yang sempurna, munhasirun, terbatas, fi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, pada Nabi Muhammad, wa ausiyaihi, dan ausiyanya, wasinya yang berjumlah 12. Walaysa li ghairihi, sementara selain mereka, selain Nabi Muhammad dan para ausiyanya, tidak mungkin mencapai derajat yang sempurna. Bagaimanakah mereka yang bukan Nabi dan ausiya tersebut? Illa biqadari maqamihi, sesuai dengan maqam mereka masing-masing, tapi tidak mencapai kesempurnaan menyangkut ilmu Al-Quran. Menetaki Al-Quran memiliki berbagai sisi, aspek. Kemudian pasal yang ke-12, jawazu nuzulil Quran. Bolehnya Al-Quran turun biwujuhin mukhtalifatin fi alfaziha, pada aspek yang berbeda-beda menyangkut lafaznya. Ini beliau bicarakan menyangkut Quran turun dengan 7 huruf. Huruf ini bisa dipahami sebagai lafaz sesuai dengan bahasa dari kaum, bisa juga dipahami sebagai qiraat, dijelaskan oleh beliau. Nah, kemudian wuqu'i ziyadah, ini yang disebut tahrif. Terjadi
terjadinya ziyadah wan nuqsiyah, penambahan, kemudian pengurangan, wa taqdim, wa ta'khir, mendahulukan, mengakhirkan, wa tahrif, dari tahrif, wa taghyir, perubahan fil Quran. Allazi baina azharina, ada pada diri kita, di sekitar kita. Allazi amarona bitilawatihi, yang kita diperintahkan untuk membacanya, wa imtisali awamirihi, melaksanakan perintahnya, wa nawahihi, dan menghindar larangannya, wa iqamati ahkami wa hududi, dan menegakkan hukum dan hududnya. Oke. Nah, ini khas beliau ya ini. Jadi sekarang kita baca. Mengapa? Sebab ini yang kemudian mengundang kritik dari para ahli ulumul Quran, baik Az-Zahabi maupun Syekh Hadi Ma'rifah. Apa argumentasi dari Sultan Muhammad menyangkut ada tahrif dalam Al-Quran? Nah, ternyata argumentasinya adalah banyaknya berita-berita dari A'imma al-Athhar, dari imam-imam Ahlul Bait, bahwa telah terjadi az-ziyadah wa naqsiyah, tambahan dan kurangnya, wa tahrif, pengubahan, wa taghyir, taghyir juga perubahan ya, fihi, pada Al-Quran. I'lam anna qad istafadat al-akhbaru anil a'imma al-athhar alaihimussalam biwuqu'iz ziyadati wan nuqsiyah wa tahrifi wa taghyiri fihi. Ketahuilah bahwa berita yang datang sudah demikian banyaknya. Istafadat. Masyhur maksudnya, istilahnya masyhur. Anil a'immah, dari para imam al-athhar, ahli bait maksudnya, terjadinya ziyadah wa nuqsiyah, penambahan pengurangan, tahrif wa taghyir fihi, dalam Al-Quran. Bagaimanakah riwayat yang istifadah tersebut? La yakadu yaqa' syakkun fi suduri ba'diha minhum. Hampir-hampir tidak ada keraguan bahwa berita tersebut keluar dari mereka, sebagian berita tersebut keluar dari a'immah. Wa ta'wilul jami'. Nah, orang yang menolak tahrif, taghyir tersebut, memberikan takwil. Bi anna ziyada wan nuqsiyya wa taghyir innama hiya fi mudrakatihim. Penambahan, pengurangan, perubahan tersebut terjadi pada persepsi-persepsi mereka. Minal Quran, menyangkut Al-Quran. La fil lafzil Quran. Bukan pada lafaz Al-Quran. Nah, ini adalah kalfatan. Itu adalah maksudnya membuat-buat saja. Jadi pandang beliau menyangkut terjadi ta'rif panjang sekali. Oke, sekarang kita bertanya kepada beliau. Kalau bahwa Syekh meyakini terjadi ta'rif, taghyir, tabdil di dalam Al-Quran, bagaimanakah bisa meyakinkan bahwa kita tetap melaksanakan perintah tersebut? Nah, rupanya beliau memiliki pandangan yang khas ya, bahwa Al-Quran yang turun kepada Nabi tersebut, meskipun telah terjadi tahrif dan sebagainya, tapi di dalamnya tersebut, maksudnya berdasarkan Al-Quran tadi, secara meyakinkan merujuk kepada Imam Ahlul Bait. Sehingga berarti ketika Imam Ahlul Bait tadi kemudian menyatakan, oke, laksanakan perintah tersebut, maka yang qat'i tadi adalah pernyataan dari imam tersebut. Sementara dari Al-Quran tadi itu terjadinya tahrif.
Ini ya, beliau menyatakan bahwa وَمَكِيلَ إِنَّهُ لَمْ يَبْقَى لَنَا حِينَئِذٍ اعْتِمَادٌ عَلَيْهِ وَالْحَالُ أَنَّ مَأْمُورٌ بِالِاعْتِمَادِ عَلَيْهِ وَاتِّبَاعِ أَحْكَامِهِ وَالتَّدَبُّرِ فِي آيَاتِهِ وَامْتِثَالِ أَوَامِرِهِ وَنَوَاهِهِ وَإِقَامَةِ حُدُودِهِ وَعَرْضِ الْأَخْبَارِ عَلَيْهِ لَا يَعْتَمِدُ عَلَيْهِ فِي طَرْفِ مِثْلِ هَذَا الْأَخْبَارِ الْكَثِيرَةِ الدَّالَّةِ عَلَى التَّغْيِيرِ وَالتَّحْرِيفِ. Nah, beliau menyatakan bahwa ketika kita melaksanakan perintah Al-Quran, kemudian juga bertadabbur dan sebagainya, maka berita demikian banyak adalah yang memberikan alama zukira la lil qat'i bi anna baina dafatin hadzal kitab menurut Muhammad sallallahu alaihi wasallam naqisa wa ziyada wa tahrif fihi wa istafad min hadzal akhbar anna ziyada wan naqsiyya wa taghyir in waqa'at fil Quran. Jadi kalaupun terjadi pada Al-Quran taghyir tersebut, lam takun mukhilla bi maqsudil baqi, itu sama sekali tidak mencederai maksud yang kekal, yang tersisa dari Al-Quran yang tadi bersifat qaimihu, bal naqul kana al-maqsud al-aham, bahkan kami katakan maksud yang paling penting dari Alkitab ad-dal alal itra, yaitu menunjukkan kepada adanya berpegang kepada itra wa tawassul bihim, dan bertawassul dengan mereka. Jadi ini ya, jadi Al-Quran merujuk kepada itra. Itrah inilah yang kemudian menjadi bersifat qat'i. Nah, jadi ini. Sekarang kita lihat apa tanggapan dari Syekh Hadi Ma'rifah. Menyangkut pandangan dari Sultan Muhammad tentang adanya tahrif di dalam Al-Quran. Nanti ini ditolak ya, jadi Syekh Hadi Ma'rifah menolaknya. Nah, kita lihat di pernyataan dari Syekh Hadi Ma'rifah. Jadi beliau menolak bahwa Syiah meyakini ada tahrif. Nah, sekarang datang kemudian orang yang menyatakan Syiah meyakini tahrif. Berkata Syekh Hadi Ma'rifah, dari mana argumen kalian bahwa Syiah meyakini terjadinya tahrif? Jawabannya adalah bahwa ada dua kitab. Kata Syekh Hadi Ma'rifah, hadza wa qad ja'ala min kitabaini mansubaini ila Syiah maudu'uhuma at-tafsir. Orang yang menyatakan Syiah meyakini tahrif ini menjadikan dua kitab yang dinisbatkan kepada Syiah. Dua kitab itu adalah kitab tafsir. Ahaduhuma ala nahji ta'wil as-sufi. Salah satunya mengikuti metode ta'wil sufi, yaitu tafsir dari Bayan as-Sa'adah maksudnya. Wal akhar at-tafsir bil ma'sur. Yang kedua tafsir ma'sur. Jadi dua tafsir ini. Tafsir Bayan as-Sa'adah yang pertama itu dengan manhaj ta'wil sufi, dan yang kedua tafsir bil ma'sur. Nanti tafsir itu ada tafsir al-Qummi. Di dua tafsir ini yang dianggap menunjukkan Syiah memiliki pandangan menyangkut tahrif Al-Quran. Fihi annahuma la yamassana aqaidil ta'ifah bal wasaqitan ladaihim. Jadi dua tafsir ini tafsir yang sakit. Jadi tidak dianggap di kalangan Syiah ya. Jadi tidak mewakili Syiah. Tafsir Bayan Sa'adah ini dan juga tafsir Al-Qummi yang riwayat-riwayatnya ditolak oleh golongan Syiah yang mu'tamad. Nah, sekarang Bayan Sa'adah fi maqamat ibadah, ini yang tafsir kita bahas. Ditulis oleh Qutb bin Aqtab Sufiyah, Sultan Muhammad bin Haidar. Para ahli tarekat juga Sultan Ali Shah.
Sedangkan kitab yang kedua wa tafsir bin Hashim. Jadi ini di satu ini ditolak ya, mengikut beliau, jadi sebutan ini tolak oleh beliau. Nah, sekarang bagaimanakah menyangkut tafsir Al-Qummi ini? Yang kau mengatakan, saya ingin mengatakan bahwa lakinnahu hasama ya'ti min sun'adi talamizatihi al-ma'ruf bi Abi Fadil al-Awali. Tafsir ghairi min tafasiri ghairi. Walasnya tafsir Abi Jarud al-Ma'ruf bisarhub Ra'sil Jarudiyah min Gulati Zaidiyah. Jadi rupanya terjadi dia ada murid dari beliau, dari Ali bin Ibrahim Al-Hashim, yang telah memasukkan riwayat-riwayat yang ini ya, yang tidak betul ke dalam tafsir Al-Qummi. Jadi dimasukkan wa aktsar khali itu tafsir ghairi. Jadi ada percampuran dari tafsir selainnya. Dari gulat Zaidiyah. Yang diingkari oleh Imam Ja'far As-Shadiq. Fakaifa ya tara yaj'alu misla mustashriqin al-alamah min misli hadzal kutub as-saqita illa syiah. Jadi dua kitab ini kitab yang tidak dianggap kalangan Syiah ya, dia tidak mewakili akidah Syiah. Nah, ini dia komentar dari Hadi Marifah menyangkut ada ta'rif. Jadi beliau menolak ada ta'rif di dalam Al-Quran, sementara Syekh Sultan Muhammad menganggap ada ta'rif di dalam Al-Quran. Nah, baik, kita lihat sekarang memang tafsir ini memiliki berbagai corak. Ada corak Irfan Nazori, itu sudah jelas ya. Kemudian Irfan Amali. Nah, sekarang saya akan perlihatkan di sini juga ada corak, yaitu corak falsafi. Corak falsafi. Contoh ketika beliau menafsirkan Alif Lam Mim pada surat Al-Baqarah. Ini adalah corak falsafi. Tahqiqu maratibil wujud wa nahu haqiqatun wahidatun musyakkika. Ini adalah falsafi ya, ini pandangan khas dari Sadrul Muta'allihin, mula sadra menyangkut wujud. Illam annal wujuda haqiqatun wahidatun muta'assilatun fi tahaqquqi zahiratun fi maratibil katsirah mutafawita bisyiddah wa da'u wa taqdim wa taqaddum wa ta'khur mukassiratun bihasabi takassuri ta'ayyunatin lati nasya'at min tanazulatiha wa ta'ayyunatiha tabi'atan laha fi tahaqquqi maj'ulah bi maj'uliyatiha. Nah, ini adalah pembahasan falsafi ya ini. Falsafi ini khas dari hikmah muta'aliyah. Jadi di sini ada corak falsafahnya yang bergabung di sini. Basitul haqiqatul asya, ini adalah pembahasan falsafi. Sadrul Muta'allihin. Riwa'i, ma ra'aitu syai'an illa ra'aitullah fihi. Okay. Sekarang apa yang pandangan beliau tentang takwil? Jadi penting ya. Jadi kalau kita bahas tentang takwil, ada yang berpendapat takwil
identik dengan tafsir. Ini adalah para mufassir awal seperti misalnya At-Tabari. Mereka menyamakan antara takwil dengan tafsir. Ada pandangan yang menyatakan takwil itu bersifat khusus secara mutlak. Sedangkan takwil umum secara mutlak. Jadi kalau tafsir itu membahas menyangkut makna secara zahir, sedangkan takwil implikasi dari makna tersebut yang kemudian bisa diterapkan di berbagai tempat dan di berbagai zaman. Jadi takwil di sini lebih khusus secara mutlak dibandingkan tafsir. Dan yang melakukan takwil tersebut adalah kerja akal kita. Yang ketiga adalah menganggap takwil mutabayin, berbeda secara mutlak dari tafsir. Nah, jadi takwil berbeda dari tafsir. Ini yang banyak dianut oleh para sufi. Yang menganggap bahwa takwil berbeda dari tafsir ini terbagi dua. Ada yang menganggap takwil seperti tafsir ada di wilayah konsep-konsep. Sedangkan pada yang kedua menganggap bahwa tafsir berbeda dari takwil. Dan takwil di sini adalah bukan konsep tapi merujuk kepada misdaq. Sultan Muhammad, pengarang kitab Tafsir Bayan Sa'adah, menganggap takwil berbeda dari tafsir. Takwil ini merujuk kepada misdaq. Jadi realitas konkret eksternal. Jadi perbedaan tafsir dengan takwil, bahwa takwil merujuk kepada realitas konkret eksternal. Nah, kita lihat ini bisa dilihat pada penjelasan beliau menyangkut perbedaan antara tafsir dan takwil. Ini. Makna takwil Al-Quran wa butunihi wa takwil Quran ibaratun an irja'il alfazihi. Takwil Al-Quran adalah irja'i alfazihi, kembalinya lafaz-lafaz Al-Quran tersebut seperti lafaz kolam misalnya. Kolam secara lafaz kita punya konsep. Di manakah takwilnya? Konsep ini memiliki misdaq. Misdaq itu sebagai takwil. Ila haqa'iqiha as-sabita fi tilkal maratib, merujuk pada hakikat-hakikatnya, bukan konsep ya, hakikat pada derajat-derajat tersebut. Jadi kita melihat bahwa Syekh ini menganggap bahwa ada berbagai derajat misdaq dari suatu lafaz yang memiliki konsep. Konsep kitab, lafaznya huruf kaf, ta, alif, ba. Ini disebut lafaz, kitab. Kita punya konsep, yaitu konsep universal kitab. Sekarang di manakah misdaq dari konsep tersebut? Nah, ini di luar. Nanti misdaqnya berjenjang. Ada misdaq di alam realitas eksternal, alam materi. Misdaqnya alam misali, misdaq alam akli, misdaq alam ilahi. Nah, ini kemudian akan mencerminkan menyangkut batin Al-Quran. Jadi berbagai derajat dari misdaq ini, batin Al-Quran, wa butulul Quran ibaratun an haqa'iqis sabita fi tilkal maratib. Batin-batin Al-Quran adalah hakikat-hakikat as-sabit yang permanen fi tilkal maratib pada berbagai tingkatan tersebut. Wali kaunil maratib itibari kulliyatiyah sab'an, karena derajat-derajat hakikat tersebut dilihat dari universalitasnya ada 7, sementara dari partikularitasnya tertaqi ila sab'ati alfin pada 700.000. Ikhtalafa al-akhbaru fi tahdidil butun. Maka dari perbedaan berita-berita menyangkut pembatasan batin Al-Quran. Ada 7 batin sampai batin-batin sampai pada 700.000. Nah, ini kemudian diberikan oleh beliau contohnya menyangkut perbedaan dari misdaq tersebut.
Kitab ini kitab yang belum pernah ya, dalam sepengetahuan saya belum pernah diangkat di dalam skripsi di Sadra. Kalau kitab ini kitab yang sangat bagus, memiliki, jadi kalau kita bisa menganggap ini jenis tafsir jami, tafsir yang mencakup. Di sana ada Birriwai, ada Aqli al-Ijtihadi, ada juga Isyarinya, ada juga pembahasan kalaminya di sini. Jadi itu tafsir jami. Ya, sini saya sudah ketemu, cuma hilang lagi ini. Beliau menunjukkan berbagai marotib dari mirip dengan tafsir. Kalau kita baca tafsir Sofi, sama dengan tafsir ini. Jadi menganggap bahwa seperti misalnya kursi memiliki berbagai misdaq. Ada kursi di alam kita, alam materi, tempat duduk kita. Ada lagi kursi di alam misali, ada kursi juga. Wasi'a kursi yusamawati wal ardh. Jangan dikira kursi yang meliputi langit dan bumi tersebut terbuat dari kayu, punya 4 kaki. Ya, secara konsep sama konsep kursi, tapi secara misdaq itu berbeda. Demikian juga dengan kitab. Misalnya kita punya kitab, buku. Kita punya notebook. Bukan buku, tapi sudah laptop. Nah, kitab ilahi juga ada kitab juga. Ada juga kitab catatan amal. Itu semua misdaq dari kitab. Jadi konsepnya konsep kitab, tapi misdaqnya berbeda-beda. Itu dibahas oleh Al-Kashani dalam mukaddimah dari tafsir Sofi. Nah, teman-teman bisa lihat tafsir ini, di kaya sekali ya, bagi yang akan membuat skripsi dari tafsir Bayan Sa'adah ini masih belum disentuh sama sekali oleh mahasiswa kita. Dan banyak sekali penjelasan di kitab ini, baik penjelasan falsafi, irfan nazari, irfan amali, kemudian secara kalami juga, diwa'i juga, jadi termasuk tafsir jami yang mencakup berbagai penjelasan dari berbagai disiplin ilmu. Baik, saya kira karena waktu kita sudah ini, bagi teman-teman yang ada di Indonesia bagian timur, berarti sudah masuk waktu maghrib. Nanti kita sampai di sini. Cukup ya, kita tutup dengan baca sholawat dan hamdalah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Ahlan. Bangun. Ahlan. Bisa ini. Ahlan. Alhamdulillah.